Halo, salam kenal. Saya Dr. Nanang. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan sebuah isu, yaitu sebuah produk yang banyak diiklankan di media sosial akhir-akhir ini, yaitu obat peninggi badan. Mari. Obat peninggi badan. Saya akan membahas sedikit masalah obat tersebut, apakah betul-betul berefek pada tubuh kita ataukah hanya sekedar hoax. Pertama, kita akan berbicara masalah tinggi badan. Sebenarnya apa yang menentukan tinggi tubuh seseorang? Berdasarkan penelitian sejak bertahun-tahun yang lalu, sudah jadi konsensus bahwa memang tinggi tubuh seseorang 80% itu ditentukan oleh faktor genetik. 80%. Sedangkan sisanya itu kombinasi antara faktor kesehatan, faktor nutrisi, dan faktor aktivitas fisik atau olahraga. Nah, tinggi badan ya oleh faktor genetik tadi yang ditentukan 80% itu sebenarnya ditentukan lagi oleh, yang lebih spesifik lagi adalah oleh panjang tulang. Ya, ibarat bangunan, tulang ini adalah rangkanya. Kalau rangkanya tinggi, bangunannya akan tinggi. Kalau rangkanya pendek, otomatis pendek juga, sama juga dengan tubuh kita. Nah, seperti apakah proses pertumbuhan tulang? Ya, ini saya jelaskan agar rekan-rekan nanti bisa menganalisis secara pribadi. Ini sebenarnya obat atau suplemen ini kerjanya di mana? Apakah benar ataukah tidak, ya? Oke. Pertumbuhan tulang sebenarnya terjadi sejak di dalam rahim, ya. Sejak kita jadi embrio. Di situ sudah mulai terbentuk bibit tulang, ya, berupa tulang rawan yang seiring waktu nanti tulang itu akan mengeras. Ya. Nah, tulang itu akan mengeras secara perlahan-lahan. Jadi ada ujung tulang yang namanya epifise, ada bagian tengah tulang yang namanya diafise. Nah, perbatasan antara itu adalah metafisis atau metafise. Nah, disitulah terdapat tulang rawan, ya, yang kita kenal sebagai lempeng pertumbuhan, epiphyseal plate. Selama lempeng pertumbuhan tadi belum hilang, maka tulang akan semakin bertambah panjang. Semoga cukup jelas, ya. Nah, kapan tulang tadi berhenti tumbuh? Ya. Pada anak laki-laki, ya, pertumbuhan tulang tersebut agak lambat mulainya. Ya. Ketika masa puber dia akan cepat sekali, namanya growth spurt, dan akan mulai lambat setelah umur 15 tahun. Ya, pada anak laki-laki. Setelah 15 tahun, rekan-rekan bisa lihat di grafik, ya, itu trennya tidak lagi cepat, ya, tapi mulai melandai, mulai lambat. Nah, di situ pertumbuhan tulang akan total berhenti, tidak akan tambah panjang lagi setelah umur 18 atau 19 tahun pada laki-laki. Nah, pada perempuan dia lebih cepat mulainya. Ya, itulah kenapa rekan-rekan banyak lihat anak perempuan lebih cepat tinggi dibanding anak laki-laki, kesannya seperti itu. Ya. Nah, tetapi ketika dia semakin cepat mulainya, berhentinya pun juga lebih cepat dibanding anak laki-laki. Ini faktor hormonal berpengaruh di sini, ya. Jadi kalau anak perempuan, tren pertumbuhan tadi akan mulai landai ketika umur 13 tahun dan berhenti total, tidak akan tambah tinggi lagi, tidak akan tambah panjang lagi pada umur 17 atau 18 tahun. Nah, di sini kita bisa secara mudah mencerna bahwa selama seseorang masih dalam masa pertumbuhan, dia masih bisa bertambah tinggi. Setelah lempeng pertumbuhan menutup, dalam arti sudah berhenti masa pertumbuhannya, dia tidak akan bisa bertambah tinggi lagi, walaupun diberikan suplemen atau obat apapun. Demikian, sangat sederhana sebenarnya.
Nah, apa yang harus kita lakukan agar proses pertumbuhan tinggi ini, proses pertambahan panjang tulang ini dapat maksimal? Nah, tentu kita lakukan pertama di masa ketika epiphyseal plate-nya belum menutup. Pertama adalah tentu mensupport proses pertumbuhan tulang, yang pertama dengan suplementasi nutrisi. Nutrisi ini secara makro kita bisa lakukan dengan nutrisi yang sehat secara umum. Nutrisi yang spesifik tentu adalah kalsium, karena matrik dasar dari tulang ini adalah sebagian besar adalah kalsium. Yang kedua, suplementasinya kita bisa lakukan juga dengan protein, karena selain kalsium juga matriknya perlu protein di situ. Nah, berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini sangat penting karena berperan dalam proses penyerapan kalsium tadi dari saluran pencernaan ke sistem peredaran darah dan dari darah ke tulang. Jadi vitamin D sangat penting. Yang berikutnya kita bisa lakukan selain optimalisasi dari segi nutrisi, kalau kita ingin betul-betul memaksimalkan tinggi tulangnya atau kita curiga ada gangguan pertumbuhan, kita bisa konsultasikan ke dokter spesialis untuk diberikan yang namanya terapi hormon. Hormon ini adalah hormon untuk memacu proses pertumbuhan tulang sehingga proses pertumbuhan tulangnya bisa maksimal. Dan terapi ini hanya bisa dilakukan oleh dokter yang berkompeten dan obatnya tidak dijual bebas, sehingga kita bisa yakinkan bahwa obat-obat yang diklaim mampu menambah tinggi badan tadi hampir pasti bukan obat atau terapi hormon ini. Nah, yang terakhir yang kita bisa lakukan yaitu dengan memaksimalkan aktivitas fisik atau dengan olahraga. Seperti apa olahraganya? Tunggu pada video kita berikutnya, akan saya jelaskan. Oke. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur lewat 18 tahun tapi ingin lebih tinggi lagi, ya. Secara teoritis dan fakta memang sudah tidak bisa, karena sudah menutup lempeng pertumbuhannya, sudah tidak bisa tambah panjang lagi. Kalau memang tetap pengen lebih tinggi lagi, ya mau nggak mau dioperasi, ya. Jadi tulangnya dipotong, diberikan gap agar lebih panjang, kemudian ditunggu agar gap tersebut terisi oleh jaringan tulang yang baru sehingga tambah tinggi lagi. Jadi demikian, rekan-rekan sudah bisa menilai sendiri ketika ada klaim tentang sebuah obat untuk meninggikan badan itu benar atau enggak, ya. Dari yang kita sampaikan sampai saat ini kita belum pernah menemukan yang namanya obat peninggi badan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di masa pandemi corona ini selalu pakai masker saat bepergian keluar rumah, cuci tangan dengan air sabun selama 20 detik, dan jaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.